Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Naufal. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Hal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mereview sebuah jurnal tentang filsafat ilmu. Pertama, jelas kita setidaknya perlu tahu apa pengertian dari filsafat ilmu. Di dalam jurnal Filsafat Ilmu, menurut para ahli, salah satunya adalah Jujun S. Surya Sumantri, dosen filsafat ilmu pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta UNJ mengatakan, filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Atau secara umum, filsafat ilmu adalah suatu bidang studi filsafat yang objek materinya berupa ilmu pengetahuan dalam berbagai jenis dan perwujudannya. Setelah mengetahui pengertian filsafat ilmu, kita akan langsung mereview jurnal ini. Bisa kita lihat bersama untuk mengidentifikasi jurnal, ada beberapa macam yang akan kita bahas. Untuk bagian pertama adalah judul. Jurnal ini berjudul Filsafat Ilmu, Filsafat Idola Masa Depan. Diambil dari jurnal Al-Ghazwah milik Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, Jawa Timur. Tulisan ini terdapat di volume 1 nomor 1 halaman 39 sampai 56. Kemudian diterbitkan pada tahun 2017 yang ditulis oleh Rosin Mansur, dosen PAI Universitas Islam Malang. Dapat kita perhatikan abstraknya bersama, dijelaskan banyak mengenai inti dari isi jurnal yang akan dibahas. Dan kita bisa mengerti bagaimana judul dari jurnal berkaitan dengan abstraknya. Karena kalimat ilmu dalam perkembangannya mencari kebenaran tak bisa lepas dari benturan dengan masalah hakikat. Dan saat itulah ilmu akan meminta bantuan dan solusi pada filsafat ilmu yang selalu berusaha menyingkap hakikat yang ada di balik tabir ilmu. Kemudian filsafat ilmu pun menjadi idola ilmu-ilmu di masa depan. Pada bagian pendahuluan atau kata pengantar, inti dari paragraf ini adalah menjelaskan bahwa manakala ilmu menghadapi problema dinding tebal hakikat atau masalah yang ada di balik kenyataan yang dalam hidup dan kehidupan keilmuan, ilmu akan menyerahkan kabling problema itu ke filsafat ilmu untuk memecahkannya dan mendapat titik terang jawaban. Pada bagian pembahasan cukup banyak karena dibagi menjadi 9 bagian dan akan kita review secara singkat. Untuk bagian pertama adalah percikan filsafat ilmu. Tadi sudah kita bahas tentang pengertian filsafat ilmu di awal-awal pembukaan. Kemudian kedua, ilmu dan karakteristiknya. Menurut Delianggi, dosen UGM Ilmu Sosial dan Politik, ilmu sebagai karya manusia memiliki karakteristik atau ciri-ciri tersendiri. Delianggi mengungkapkan 5 ciri ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama empiris, kedua sistematis, yang ketiga objektif, keempat analitis, dan kelima verifikatif. Untuk selebihnya bisa langsung dibaca lebih lengkap pada jurnal yang saya bagikan di description. Lanjut pada bagian ketiga yakni lingkup kajian ilmu. Menurut Endang Saifuddin Ansori, politikus dan pengarang Indonesia, beliau menulis pada garis besarnya objek ilmu pengetahuan ialah ilmu alam dan manusia. Lingkup penjelajahan ilmu menjadi jelas tiada lain alam dan manusia, penegasannya. Pada bagian keempat, sumber-sumber ilmu. Sumber ilmu pengetahuan tidak berbeda dengan sumber pengetahuan karena pada dasarnya ilmu pengetahuan merupakan kumpulan pengetahuan. Rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan yang dapat dipercaya adalah akal. Sedangkan empirisme berpendapat bahwa empiris atau pengalaman lah yang menjadi sumber pengetahuan. Kelima, metodologi ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama metode ilmiah yang bersifat umum. Metode ini ada 2, metode analitiko sintesa dan metode non-deduksi. Kedua metode penyelidikan ilmiah. Metode ini juga dibagi 2 menjadi metode siklus empirik dan metode linier. Kemudian dilanjutkan pada bagian ke-6 yakni sarana berpikir ilmiah. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, dosen Universitas Jakarta, untuk melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik maka diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bagian ke-7, fungsi ilmu. R.B.S. Pudiartanta, dosen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta menyebutkan ada 4 macam fungsi ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama fungsi deskriptif, kemudian kedua fungsi pengembangan, ketiga fungsi prediksi, keempat fungsi kontrol.
Lanjut pada bagian ke-8, nilai kebenaran ilmu. Jean-Paul Sartre mengemukakan, ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu hal yang sudah selesai terpikirkan. Sesuatu yang tidak pernah mutlak sebab selalu akan disisihkan oleh hasil-hasil penelitian dan percobaan-percobaan baru yang dilakukan dengan metode-metode baru, atau karena adanya perlengkapan-perlengkapan yang lebih sempurna. Terakhir, netralitas ilmu. Ilmu merupakan hasil karya manusia diperdebatkan tentang netralitas nilainya. Apakah ilmu itu bebas nilai atau terikat nilai? Bebas nilai atau tidaknya ilmu kiranya tidak mudah untuk bisa menentukannya hanya melihat dari satu kacamata semata. Untuk itu perlu melihat baik dari kacamata epistemologi, aksiologi, dan kacamata ontologinya. Ilmu bisa dikatakan netral atau tidak tergantung oleh pembacanya. Kesimpulan apa yang dapat kita peroleh yakni sesuai dengan judul di atas, filsafat ilmu menjadi idola bagi ilmu-ilmu di masa datang. Karena dengan murah hati dan senyum manis selalu mencoba memenuhi permintaan ilmu untuk mencari jawaban di waktu ilmu tidak mampu mengatasi problema yang dihadapi dalam menemukan hakikat ilmu. Mungkin cukup sekian reviewnya, kita langsung pada fase penutup. Menurut saya kelebihan dari jurnal ini adalah judul yang menarik serta pembahasan yang lengkap, kemudian bisa membuka wawasan dan pengertian kita mengenai filsafat ilmu secara langsung. Kekurangan mungkin jurnal ini kurang cocok dengan pembaca awam karena penuh dengan istilah yang kompleks. Baik, mungkin cukup sekian jurnal yang bisa kita bahas. Apabila ada koreksi, bisa komen di bawah langsung. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.